Don't do that. Film dibuka dengan memperlihatkan wanita bernama Linda, bersama kekasihnya sedang mengendarai moge. Diketahui, jika Linda ini memiliki kehidupan sosial yang buruk, serta ekonomi yang tidak menentu. Bahkan, sang kekasih saat itu meninggalkannya begitu saja. Wanita yang tidak memiliki tempat tinggal ini, akhirnya berjalan kaki tanpa tujuan yang jelas. Saat itu, dia melihat sebuah rumah besar, dan bermimpi ingin memiliki rumah seperti itu. Tuntutan hidup membuatnya harus memutar otak, meski terpaksa tinggal di sebuah kontainer tua, di pinggir desa. Suatu hari, Linda mendapat panggilan dari Tuan Heng, yang merupakan pemilik rumah besar yang pernah dia lihat tempo hari. Saat itu, Linda berjumpa dengan putri Heng yang bernama Jenny. Linda pun mulai menjalankan tugasnya sebagai perawat, karena sebelumnya dia pernah kuliah sebagai perawat, meski sebenarnya tidak sampai selesai. Di kamar itu, terbaring istri Heng yang bernama Felicia, yang telah mengalami sakit keras, dan diprediksi akan menyelesaikan kehidupannya dalam beberapa minggu ke depan. Linda memandang, jika Felicia sangat beruntung, bisa punya kehidupan yang sangat mewah seperti ini. Namun sayangnya, dia tidak bisa menikmati semua itu lebih lama, karena tubuhnya semakin hari semakin melemah. You're lucky you have a beautiful view. You're very pretty. Saat akan berpamitan pulang, Linda melihat foto keluarga Heng. Ternyata, selain Jenny, Heng juga memiliki anak perempuan bernama Monica. Namun saat ini, dia tinggal bersama suaminya di luar kota. Sebelum meninggalkan rumah itu, Linda memberikan kecupan hot di pipi pria tua itu. Ternyata, Jenny bekerja di sebuah restoran kecil di sana. Dia disapa oleh Rick, yang merupakan karyawan ayahnya. Jenny sengaja berhenti kuliah, demi menjaga ibunya. Selain itu, Jenny awalnya adalah seorang penikmat miras, namun dia telah memutuskan untuk berubah. Tak berselang lama, Heng juga hadir di sana. Namun, saat itu dia terlihat mesra bersama Linda. Heng memperkenalkan Linda kepada para pekerjanya, Rick, Kevin dan juga Ransom. Saat itu, Jenny mulai melihat gelagat jahat dari perawat itu. Daddy, your sandwiches are ready. I'll get them, Hank. Thank She you. helps her with the pain. It's bad now. Waktu berlalu, kondisi Felicia semakin melemah. Dia mengajak putrinya berbicara, dan memberikan cincin dari ibunya kepada Jenny. Namun, Jenny tidak ingin memakainya, karena dia tidak ingin merestui kepergian ibunya. Saat turun ke lantai bawah, dia melihat ayahnya sedang bermesraan bersama Linda. Bahkan, Linda terlihat mengelus wajah Heng, dan sedang berusaha menggodanya. Terang saja, Jenny tidak terima akan hal itu. Dia pun memperingati Linda, untuk menghormati ibunya yang sedang sakit. Hal itu semakin meyakinkannya, jika Linda bukanlah orang yang baik. Keesokannya, terlihat Jenny yang menyambut kedatangan Monica. Monica segera menemui ibunya yang sedang bersantai bersama Heng. Namun sayangnya, itu menjadi hari terakhir dia bersama ibunya. Felicia resmi undur diri di keesokan harinya, karena tidak kuat melawan penyakitnya. Yeah? Well, she figured out. Semua orang turut berduka, termasuk Linda. Namun Jenny masih merasa ada yang tidak beres, dan menaruh curiga kepada Linda. Setelah Felicia mangkat, Linda semakin berani mendekati Heng. Don't leave. Belum lagi kering tanah kuburan istrinya, Heng sudah berani menggandeng Linda ke sebuah pesta. Malam itu, Linda mengenakan mantel bulu milik Felicia. Tanpa ragu, wanita itu memamerkan aset berharganya, yang tersembunyi di balik mantel itu kepada Heng. Tamu di pesta itu berbisik-bisik melihat kehadiran Heng yang sebenarnya masih dalam suasana duka. Sepulang dari tempat itu, Linda mengajak Heng pulang ke rumah kontainernya. Heng yang sudah berada di tegangan tinggi, dengan buas mengeksplor tubuh wanita itu. Saat Heng pulang keesokannya, dia mendapati Jenny yang sedang kesal. Jenny merasa ayahnya tidak punya rasa berduka, padahal ibunya baru saja meninggal.
Jenny memutuskan untuk kembali ke apartemen kecilnya di kota. Selang beberapa hari kemudian, Monica dan Jenny dipanggil oleh Hank. Saat itu, Hank menyampaikan niatnya untuk menikahi Linda. Monica terlihat biasa saja, namun tidak dengan Jenny. Something I wanted you both to know. And, Linda was there. Congratulations, Daddy. Jenny kemudian berbicara dengan Monica, jika Linda bukanlah orang baik, dan hanya ingin memiliki harta dari ayah mereka. Namun, Monica berusaha menenangkan Jenny, dan mengatakan jika mungkin saja Jenny terlalu berlebihan, karena belum rela jika ibunya digantikan oleh wanita lain. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pernikahan beda usia itu akhirnya berlangsung. Hank dan Linda terlihat berbahagia di pesta pernikahan itu. Jenny terlihat sedang bersama Rick, yang ternyata memiliki hubungan spesial dengannya. Awalnya, Jenny sudah mulai berdamai dengan kenyataan. Namun, Jenny kembali murka, ketika matanya tertuju pada cincin safir milik neneknya, yang sebelumnya sudah diberikan oleh Felicia kepadanya. Linda. Thank you, Jenny. It's an heirloom from Hank's family. Oh, I'm not mistaken. That's my ring. Waktu berjalan, belum beberapa bulan Hank menikmati pernikahannya, Linda sudah mulai berulah. Di sebuah acara pertunjukan kuda, Linda mulai tergoda oleh Kevin, yang merupakan karyawan di peternakan milik suaminya. Hingga di suatu sore, Jenny memergoki Linda yang sedang bercelepot ria di kandang kuda bersama Kevin. Jenny pun terang-terangan mengatakan jika Linda tidak pernah mencintai ayahnya, dan hanya menginginkan kekayaannya. Tak hanya itu, Jenny juga berniat akan mengadukan semua itu kepada Hank. Namun, Linda hanya menanggapi santai ancaman itu. Bukannya takut, Linda semakin berani. Dia mengajak Kevin ke gereja, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Rick dan Ransom sangat mengkhawatirkan itu, mereka takut jika sahabat mereka Hank, akan merasakan sakit atas pengkhianatan istrinya. Suatu hari, Rick memergoki Linda yang sedang bermain kuda-kudaan, bersama Kevin di dalam kandang kuda. Rick emosi, dan meminta Kevin menghentikan permainannya itu. Namun, saat Kevin pergi, Linda merayu kekasih Jenny itu, dan menawarkan yang enak-enak kepadanya. Sebagai pria normal, pendirian Rick akhirnya luntur juga, akibat servis dari istri majikannya itu. Don't do that. It's okay. He's never gonna know. Tetapi Rick tetap merasa bersalah. Malam harinya, dia menelpon Jenny, dan menceritakan tentang apa yang telah dia saksikan di kandang kuda antara Kevin dan Linda. Besoknya, Jenny menemui ayahnya. Dia bercerita tentang apa yang dia dan Rick lihat tentang hubungan Linda dan Kevin. Jenny juga mengatakan, jika hubungan terlarang itu sudah diketahui oleh banyak orang di gereja. Namun, Hank tetap meyakini jika itu hanyalah gosip, dan Jenny sedang berusaha untuk memisahkannya dengan Linda. Hank juga menuduh Jenny terlalu takut, jika harta warisannya dikuasai oleh Linda. Namun, saat di gereja, Hank menyaksikan sendiri kemesraan istri barunya itu bersama Kevin. Terlebih, saat dia mengetahui jika malam harinya Linda pulang dari bepergian bersama karyawannya itu. Malam itu, pertengkaran terjadi. Meski Linda telah mencoba menyogok Hank dengan yang enak-enak, pria itu tetap tenang, dan mengancam akan menceraikannya. Forcing me, Hank? I want you out of Mount Iris, Linda. Besoknya, Hank bertemu dengan Kevin di toko tempat Jenny bekerja. Saat itu, Hank hanya memperingati Kevin agar tidak mendekati istrinya lagi. Namun, saat akan berdiri, tiba-tiba Hank jatuh tak sadarkan diri. You're firing me. No, I'm not firing you. I still got plenty of work. Linda pun datang dan memeriksa tensi suaminya. Saat itu, Jenny memohon agar Hank mau dibawa ke dokter. Namun Hank mengatakan jika dia baik-baik saja, dan mungkin saja dia pingsan akibat lupa meminum obat nyeri punggung yang biasa diberikan oleh Linda. Jenny pun semakin curiga, dan berpikir jika Linda sedang merencanakan sesuatu untuk melenyapkan ayahnya. Sore harinya, di kandang kuda, Hank menemui karyawannya. Dia mengundang Rick dan Kevin untuk makan sop bersama. Malam itu, Linda meminta maaf kepada suaminya, namun, Hank menanggapi dingin, dan memilih untuk menghindari pembicaraan itu, dan kemudian masuk ke dalam kamar.
Kemudian, terlihat Linda sedang menghidangkan makanan untuk Kevin dan Rick. Setelah itu, Linda pamit untuk mencuci piring. Namun, saat itu, Rick sempat mendengar suara pintu yang terbuka. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara keras dari kamar Hank. Setelah dilihat, mereka menemukan Hank yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Rick segera pergi mencari bantuan medis, dan meninggalkan Kevin dan Linda di sana. Namun, petugas datang, dan menyatakan jika Hank sudah tidak bernyawa lagi. Di malam yang sama, Rick mendapati Linda sedang tersenyum sambil memegang selembar kertas. Monica terlihat sangat berduka, terlebih lagi Jenny. Rasa sakit itu semakin terasa ketika Linda memutuskan untuk mengkremasi jasad Hank, bukan dengan cara pemakaman. Jenny sangat tidak terima dengan keputusan itu, namun Linda merasa jika statusnya sebagai istri, lebih berhak untuk memutuskan. Cremated. We never said Just wish, so that's what I'm gonna do. Schedule for tomorrow. I'd like some time alone with my husband. Jenny menjadi curiga, jika keputusan Linda untuk mengkremasikan jasad Hank, untuk menghilangkan barang bukti. Jenny kemudian melawan, dan mengajukan otopsi terhadap jasad ayahnya. Saat itu, Rick menyampaikan kecurigaannya pada saat malam kejadian, tentang suara pintu yang sempat dia dengar, sebelum Hank ditemukan meninggal. Saat itu, Rick mengungkapkan rasa bersalahnya, karena sempat tergoda oleh Linda. Namun, Jenny memaafkannya, dan mengandalkan Rick untuk bersaksi di pengadilan dalam memberatkan Linda. It's all right, Rick. No. Saat jenazah Hank akan dibawa ke tempat kremasi, polisi datang, dan membawa surat tugas untuk mengotopsi jasad Hank. Linda tak berkutik, dan terpaksa menurut. Keesokannya, Monica dan Jenny menemukan obat-obatan tersimpan di dalam gudang. Mereka semakin meyakini jika kematian Hank adalah ulah Linda yang menyuntikkan morfin ke dalam tubuh Hank secara berlebihan. Di akhir film, terlihat Jenny menemui Linda yang sedang menikmati hidupnya sebagai janda kaya. Saat bersamaan, petugas kepolisian datang untuk menjemput Linda. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe. You took everything. In the pantry you stole from the hospice. The kind of guy who'd cut a deal to me.